Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 30A 29 Oktober 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu 30 ini dari kitab Keluaran, Mazmur, surat pertama Paulus kepada umat Tesalonika, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran? Taurat, yaitu semua hukum, berisi larangan dan suruhan yang tertulis dalam 5 kitab Musa. Orang Israel hitung sangat teliti. Ada 613 hukum, 365 berupa larangan, jangan, sedangkan 248 berupa suruhan, buat ini, buat itu. Hukum itu atur supaya kelompok yang paling susah jangan dibuat menjadi makin susah. Ada banyak orang asing yang tidak dihitung sebagai orang Israel. Ada juga janda dan anak yatim piatu yang kalau orang buat menderita, mereka tidak bisa bela diri dan tidak ada orang lain yang bantu. Ada orang miskin yang pinjam uang lalu diberi bunga terlalu besar. Ada yang gadai jubahnya yang adalah satu-satunya pakaian penutup badan waktu siang yang sangat panas. Selimut yang sama itu dipakai waktu malam yang sangat dingin. Kalau tidak ada selimut, tentu tidak bisa tidur dan sangat menderita. Mungkin bisa mati. Dengan sebut beberapa itu, Taurat membuat Israel ingat bahwa Israel pernah dapat banyak susah waktu menjadi hamba di Mesir. Allah minta Israel untuk jangan buat susah orang lain. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur. Nyanyian menceritakan perbuatan baik Allah untuk umatnya. Allah menjadi bukit batu, maka senjata musuh tidak tembus. Allah buat tembok tinggi keliling kota dan kampung Israel, sehingga musuh tidak bisa masuk. Allah sebagai tanduk yang kuat untuk bela umatnya. Allah juga perisai yang peleh di depan, sehingga senjata musuh tidak bisa tembus sampai melukai bahkan membunuh umatnya. Allah itu penyelamat yang memberikan keselamatan kepada umatnya. Semua yang Allah lakukan adalah hanya kebaikan, tidak ada yang buruk. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Seorang ahli Taurat yang tahu baik semua hukum itu bertanya kepada Yesus tentang hukum pertama dan utama. Walaupun hukum mengasihi Allah dan sesama dalam Taurat ada di 2 buku yang berbeda, tetapi Yesus sebagai guru hukum menyatukan dan mengajarkan keduanya menjadi satu hukum. Manusia mengalami kasih Allah, maka Allah minta supaya manusia lakukan semua yang manusia alami dari Allah itu kepada Allah dan sesama. Karena Yesus katakan bahwa dengan berbuat demikian dipenuhi hukum Taurat dan nabi-nabi, bahkan seluruh kitab suci. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius, dihidupi Paulus bersama umat Tesalonika. Paulus yang tahu baik seluruh Taurat dan Injil yang diwartakan Yesus, mengajak umat Tesalonika untuk melaksanakan semua itu. Walaupun umat menderita, tetapi tetap setia menerima sabda Tuhan dan kekuatan Allah Roh Kudus
memampukan umat menjalankan apa yang Allah minta. Kebaikan itu menjadi semakin luas kemana-mana, karena Yesus yang menderita dan mati lalu bangkit itu menebus dan menyelamatkan semua orang. Sambil menantikan kedatangan Yesus, umat hendaknya hanya melakukan seperti yang Allah dan Yesus lakukan untuk semua orang. Allah memberi kita santapan sabda. Waktu ada orang yang buat kita susah, kita pertama-tama ingat lebih dahulu kita buat susah siapa. Dengan itu kita pasti tidak balas hal buruk yang kita lakukan. Kita kemudian baru ingat orang yang buat kita susah itu, sambil hitung juga kebaikan yang kita terima dari Allah dan dari orang lain. Lalu kita kurangi keburukan yang kita terima. Pasti kebaikan masih banyak, sehingga kita tidak balas perbuatan buruk itu. Memang Taurat larang lebih banyak dan suruh buat lebih kurang. Tetapi Yesus sudah satukan dua hukum kasih itu dan memberi kita. Maka yang kita usahakan adalah melakukan kebaikan. Seperti Paulus dan umat Tesalonika, walaupun menderita tetapi mereka menerima sabda Allah dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian juga kita pasti dapat lakukan, mulai dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Semua kebaikan Allah itu membuat hidup dan selamat semua kita. Dan kita yang saling buat buruk. Dan Yesus yang dibuat menderita bahkan sampai mati itu memberi diri untuk kita supaya kita juga bisa menderita tanpa membalas. Yesus memimpin kita untuk melakukan hanya kebaikan. Hingga akhirnya Yesus kumpulkan kita di rumah Bapa, sumber segala kebaikan itu. Umat Allah dalam Kristus, demikian.